Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Skill Dulu, bicara hukum, bicara kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nah, di sini pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu bukan merupakan membahas mengenai mekanisme pemilihan saja, tapi namun kita juga membahas sesuatu yang lebih besar, yakni membahas mengenai kedaulatan rakyat, membahas mengenai demokrasi, ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada distribusi kekuasaan, dan juga yang paling penting adalah hubungan pemerintah dan rakyat itu sendiri. Nah, kita kali ini sudah kedatangan langsung Siap. Bang Nanda, Ya. atau kita kenal dengan Dang Nanda. Dang Nanda itu merupakan Ketua Bapemperda dari DPRD Kabupaten Tua. Kabupaten Saluma. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Bang ya. Nah, kita akan membahas mengenai wacana kembali nih Bang. Kan kepemilihan kepala daerah melalui DPRD ini pernah dilaksanakan juga sebelum tahun 2005 ya Bang. Ya. Nah, kalau menurut Abang pribadi Bang, kalau seandainya nih wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini dikembalikan kayak gitu, apakah ini tetap mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri Bang? Siap. Ini langsung ke the point, Mas. Iya. Baik, kalau kita bicara tentang apakah konstitusional pemilihan DPRD kepala daerah melalui DPRD, itu pasti kita mengatakan konstitusional karena dalam Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu adalah dengan cara demokratis. Demokratis di sini bisa ditafsirkan macam-macam. Tetapi DPRD kabupaten dan provinsi itu kan mempunyai tiga fungsi. Pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi budgeter, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, apabila disuruh DPRD kabupaten atau provinsi untuk memilih kepala daerah, berarti dia harus ditambah. Itu salah satu dulu secara kerangka hukum. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini menjadi kedaulatan rakyat? Iya. Baik. Kalau saya tanya dengan Adinda semua, kepala daerah itu ada berapa sih? Ininya 3.000, 4.000, betul kan? Iya. Ya, 3.000 atau 4.000 kepala daerah di seluruh Indonesia. Yang menjadi konsen wacana ini adalah mahalnya pilkada itu sendiri. Artinya di sini kita anggap money politik itu terlalu besar. Dalam hal ini berarti yang salah adalah pengawasan dari pemilihan langsung. Benar tidak? Jangan sampai, kalau menurut saya ini ya, cuma gara-gara 3.000 sampai 4.000 orang, hak rakyat untuk memilih langsung 250 juta orang itu harus kita korbankan. Kan tidak fair. Seharusnya apa yang dilakukan kita itu tetaplah mengacu untuk pemilihan langsung dan kita perkuat pengawasan money politik itu. Itu secara logika kalau menurut saya. Begitu Adinda. Oke, berarti secara tidak langsung Abang menyatakan bahwa memang diatur di dalam konstitusi kita di pasal 18 ayat 4 ya. Kemungkinan itu. Oke, di kemungkinannya Kemungkinan ada demokrasi itu. ya. Ya, Demokrasinya ada demokrasi langsung dan demokrasi Betul. tidak langsung itu sendiri. Dan Abang sendiri itu menyatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung itu diperbolehkan juga berarti ya. Kemungkinan bisa diperbolehkan karena dalam Undang-Undang Dasarnya pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme demokratis, gitu. Tetapi saya itu bagi saya ya, DPRD itu dipilih oleh rakyat. Kalau kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, berarti kepala daerah ini tidak lagi bertanggung jawab sama rakyat. Dia bertanggung jawab dengan DPRD. Hal ini sangat merugikan rakyat. Tetapi kalau DPRD dipilih oleh rakyat, kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah ini mempunyai legislasi yang kuat karena dia juga dipilih oleh rakyat. Begitu. Oke, kepala daerah ini memiliki legislasi yang kuat karena dipilih oleh rakyat. Betul. Dan tadi Abang juga akan membahas mengenai adanya dana yang besar ya Bang ya. Sekitar 4.000 kepala daerah dan itu di tahun 2024 itu menghabiskan sebesar 27 triliun. Nah, kalau seandainya nih Bang, wacana ini kita mengembalikan pemilihan kepala daerah ini melalui DPRD itu kan bisa mengurangi ya. Iya, mengurangi. Nah, kalau menurut Abang sendiri itu gimana, Bang? Baik, kita putar ke belakang dulu ya. Oke. Kita putar belakang dulu. Tahun 1955 itu pemilihan langsung, ya kan, oleh Presiden kita Soekarno. Dalam artian, ini kan kalau kita bicara jauh, ini jangan-jangan nanti Presiden dipilih MPR. Betul nggak? Kalau kita alasan ini tadi kan, jadi kita stop langsung. Tahun 1955
pemilihan langsung presiden waktu itu, Iya. Soekarno. Negara baru 10 tahun merdeka, ada uangnya. Aman nggak? Aman. Betul nggak? Jadi jangan cuma, oh ini alasan begini. Sudahlah. Rakyat ini, Hadinda, rakyat ini, air hari ini, itu bukan lagi rakyat yang punya. Perusahaan asing. Betul nggak? Kedelai perusahaan asing. Beras perusahaan asing. Yang dipunya rakyat hari ini cuma suara. Dan kalau elit-elit juga mengambil suara ini, di mana lagi rakyat bisa bicara? Habis kita. Jadi maksud aku, semua yang ingin mengembalikan kepala daerah ini, sudahlah. Jangan sampai kita akhirnya rakyat kembali lagi ke jalan, meminta hak mereka, gitu kan. Sudah tahulah kita. Ini pergeseran antara permainan elit agar rakyat tidak mempunyai suara lagi. Dan ini harus dilawan kalau menurut saya. Jadi Bang, pertanyaan pamungkas nih. Abang setuju? Oh, selesai gitu. Abang setuju sama wacana ini atau menolak? Tentu saja saya menolak. Secara pribadi, secara garis partai, dan secara akal sehat dan waras, ini harus ditolak. Ditolak ya, Bang. Harus ditolak. Oke, berarti penolakan Abang sendiri, apakah ini ada kaitannya dengan manipulasi, Bang? Soalnya ini kan rakyat itu kekuatannya ada, rakyat itu memiliki kekuatan untuk melakukan pemilihan langsung, Iya. untuk pemeriksaan dari pengawasan dari rakyat kepada pemerintah itu Betul. sendiri ya. Apakah ini ada kaitannya dengan manipulasi itu sendiri, Bang? Maksudnya manipulasi apa? Manipulasi. Kekuasaan Ya, maksudnya. kenapa manipulasi kekuasaan itu, Bang? Baik, kita berpikiran berandai-andai ya. Ini, seandainya DPRD memilih kepala daerah ya, kira-kira orang seperti saya, seperti Anda semua, bisa nggak jadi bupati? Atau orang Jakarta, bos, lu jadi bupati semua dong. Semua udah aman. Walau partai ini, ketua partai ini udah gua amanin semua nih. Selesai nggak masalah itu? Yes. Selesai kan? Iya. Orang Jakarta nggak jadi bupati semua? Betul. Iya, betul. Ya rakyat mau apa? Betul nggak? Iya. Orang seperti saya di DPRD misalnya kan, kata ketua umum Febri Nanda, kamu harus milih si A. Berani nggak ngelawan? Tidak. Berani? Iya. Ada. Apapun yang dikatakan oleh ketua umum partai, pasti yang lain akan mengikuti. Benar? Lah, kok berani? Artinya apa? Misalnya di partai saya 3 kursi di Seluma, 3 kursi milik dia. Betul. Jadi kalau di Jakarta sudah selesai lobby-lobbyan ini, bisa terjadi. Bupati Seluma, Bupati Payang, Bupati Seluma, Bengkulu Selatan, bukan lagi orang asli. Ya, dan itu luar biasa. Betul. Nah, jadi marilah kita berpikir, kalau kita memang setuju wacana DPRD memilih kepala daerah, berarti kita akan melepaskan setengah kekuasaan rakyat itu sendiri. Nah, begitu. Iya. Ya, ditanya lagi kan? Tragis ya. Iya, memang tragis ya, Bang. Kalau seandainya wacana ini dikembalikan kepada DPRD itu sendiri. Nah, kalau dari Abang kan Abang menyatakan bahwa kalau misalnya kita kembalikan ini kepada daerah, berarti kan Abang sendiri sebagai DPRD. Iya, Abang sendiri sebagai DPRD, bahkan Abang itu terafiliasi dalam suatu partai politik tertentu pun tidak berani menolak jikalau atasan atau pemerintah pusat itu sudah menyatakan bahwa pilih ini loh untuk menjadi kepala daerah ya. Betul. Ya, kenapa seperti itu? Karena setiap partai itu mempunyai ideologinya masing-masing. Gitu kan? Dan ingat ya, dalam demokrasi Indonesia, peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan seorang perorangan. Betul. Artinya yang mempunyai suara itu partai politik. Saat ketua umum mengatakan kamu harus milih A, saya yakin 99% tidak ada yang berani. Siapa yang berani? Artinya deal-dealan ini tadi selesai di Jakarta. Tapi posisi Abang kan sebagai anggota DPRD itu kan perwakilan rakyat, Bang. Betul. Iya. Gimana, Bang? Apakah Abang tidak bisa? Seandainya nih kita sudah terpilih menjadi anggota DPRD, apakah kita kan seharusnya dipilih oleh rakyat nih nanti? Nantinya kita dipilih oleh rakyat. Seharusnya kita dipilih juga, Bang. Jadi Suara kita suara rakyat juga. ada hal yang harus kita clearkan di sini. Oke. Seandainya DPRD milik kepala daerah, ya kan? Kamu tuh berpikir begini kan, misalnya di kabupaten 30 dewan. 30 dewan ini politik kan? Iya. Ya kan, itu yang kamu pikir. Tapi seandainya undang-undang yang mengatakan cukup rekom partai, misalnya PDI atau PAN atau siapa merekomkan si A, rekom kedua partai itu dianggap suara, belum lagi di politik. Ya, proporsional tertutup lagi ya. Berat.
Kamu tuh berpikir 30 dewan ini voting kan? Iya. Ternyata di undang Marah nggak bang? ya, Harus ternyata undang-undangnya nanti tidak bicara seperti itu, Bang. Cukup rekom partai dan menghitung kursi. Ya. Hati-hati loh, sampai sekarang wacana ini kan tidak jelas. Apakah DPR-nya berembuk? Betul kan? Ingat DPR tadi orang-orang partai. Saat ditulis di undang-undang nanti yang memilih itu cukup rekom partai, langsung dihitung kursinya, selesai kita. Oke. Selesai. Berarti balik lagi ya Bang. Satu, wacananya kalau dikembalikan ke DPR, kemungkinan ada undang-undang juga nantinya akan mengembalikan sistem proporsional jadi proporsional tertutup Betul. lagi. proporsional tertutup ya. Betul. Jadi Itu akan blunder loh. ini kan tes case. Iya. Ya kan? Ibu Puan Maharani itu sebagai ketua DPRD, kemarin kami bertemu lah kan di acara, itu mengatakan ini baru wacana, tidak ada satupun surat yang masuk dengan saya untuk membahas ini. Artinya kan ini tes. Ya kan? Dan Ibu Puan mengatakan saya akan berjanji dan bersumpah saya tidak akan tangan kalau ada undang-undang itu. Artinya kan ini tes case. Wacana ini kan terus ini. Nah, kalau rakyat itu diam, selesai nih barang. Dicoba lagi. Benar. Ya, meskipun wacana namun kepala negara kita pun atau presiden kita itu menyetujuinya bang. Tidak Iya, langsung. secara tidak langsung itu bang. Betul. Artinya kan tes kan, tes dulu kan. Bagaimana rakyat ini bergerak kan. Jadi kita sebagai akademisi, sebagai rakyat ya harus apa ya bahasanya ya, harus melek lah, hati-hati dalam seperti ini. Oke. Lagi Bang, selain mempengaruhi suara rakyat, kalau wacana ini benar-benar terjadi, artinya calon-calon independen itu yang di daerah kan sekarang ada mekanisme independen Iya. Bang untuk kepala daerah dan lain sebagainya. Itu artinya juga akan tergerus kan Bang? Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi berarti. Sangat sulit kan. Ya apa lagi, karena untuk independen itu dia butuhkan KTP, ya kan? Sementara rakyat tidak memilih lagi. Begini, seandainya DPRD itu memilih kepala daerah, kita tidak akan pernah mendengar orang-orang yang tidak punya modal menjadi pemimpin hari ini. Karena kenapa? Selesai barang ini dengan lobby-lobby gitu kan. Tidak akan lagi kita dengar, minta maaf ya, Agus Rin. Bagaimana Agus Rin itu mencoba untuk mengalahkan Saudara Ail waktu itu. Seandainya dipilih oleh DPRD, mungkin yang menang bukan Agus Rin, menurut saya. Gitu ya. Jadi kita ya harus fair lah, gitu kan. Anak-anak muda itu menangnya di hati rakyat. Kalau hati rakyat ditutup, ya pemodal yang bisa akan menang. Oke. Ini ada informasinya bang. Kalau pengembalian wacana pemilihan kepala daerah ini melalui DPRD disebabkan karena tokoh yang terpilih di masyarakat itu terkadang tidak paham dengan mekanisme yang terjadi di daerah itu bang, tidak menguasai daerah tersebut atau bagaimana mekanisme administratifnya bang. Sedangkan kalau seandainya dipilih oleh DPRD itu mereka berarti yang terpilih itu ada orang-orang yang memang sudah paham dengan mekanisme untuk mensejahterakan di daerah tersebut. Nah, Baik. menurut abang gimana bang? Itu kan kemungkinan kan. Kemungkinan ini pasti ada kemungkinan lagi kan. Baik. Sebenarnya gini, di Indonesia ini puncak daripada kepemimpinan itu orang politik. Tidak pernah apapun itu akademis orang politik. Nah, pintarnya kita itu ada sekda, orang yang akademis. Jadi kalau tadi berkata, Bang sebenarnya mereka ini tidak paham. Ya banyak sih yang tidak paham. Tetapi kan ada sekda dan lain-lainnya. Nah, DPRD itu juga itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu. Nah, enaknya kalau rakyat yang memilih langsung, saat rakyat itu banyak petani, pasti dia memilih orang yang seperti dia. Begitu kan? Nah, untuk mensejahterakannya ada sekda, begitu. Nah, kalau DPRD yang memilih, saya ragu, saya DPRD ya, saya ragu orang-orang yang petani itu dia bisa masuk menjadi kepala daerah. Jadi kalau kemungkinan apakah dipilih DPRD akan mendapatkan orang yang paham, ya kemungkinan. Tapi kemungkinan pilih langsung dapat orang paham, iyo. Contoh barang misalnya ada Dedi Mulyadi dia yang jabat. Artinya kan sama-sama kemungkinan bisa dapat 50-50. Yang pasti kalau dipilih oleh DPRD, maka hak suara rakyat yang cuma itu yang dipilih rakyat akan hilang.
air saja bukan lagi kita. Masa suara mau diambil lagi? Gitu. Ya. Bang, jika kita melihat status quo di negara kita sekarang, ya, sumber daya manusia kita itu masih sangat-sangat mudah terpengaruhi dengan money politik di lapangan. Betul. Sehingga banyak sekali, kita lihat di Provinsi Bengkulu aja sendiri, Bang. Rata-rata kepala daerah yang dipilih itu akan terjerat kasus korupsi dan lain sebagainya. Prakteknya pun kita melihat banyak sekali money politik yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Betul. Sebenarnya jika kita ingin berpikir positif, pengembalian mekanisme ini ke DPR itu bisa mengurangi angka money politik nggak sih, Bang? Enggak lah. Pindah dia. Enggak lah. Pasti pindah lah gitu kan. Pindah kemana tuh, Bang? Ya pindah ke DPR. Misalnya gitu. Dalam artian lobby-lobbyan itu pasti inilah terjadi. Nah, gini. Kalau kita bicara tentang money politik, hari ini banyak kepala daerah. Saya tidak bisa menyebut dong, karena ini kita bicara tentang money politik. Tapi di Provinsi Bengkulu, Ya, Provinsi Bengkulu ada pemilihan kepala daerah yang diulang, yang satu calon mengasih lebih besar. Katanya lebih besar daripada bupati yang sekarang. Ternyata bupati sekarang yang menang. Artinya rakyat sudah pintar loh. Alah, di Provinsi Bengkulu itu. Katanya calon si A ini ngasih lebih besar money politiknya, katanya kan. Nah, yang calon bupati satu lagi tidak punya uang besar itu, tapi ternyata yang menang si B. Artinya rakyat hari ini sudah mulai pintar. Jangan sampai dan balik lagi deh. Yang salah itu adalah pengawasan. Betul nggak? gitu. Yang salah itu kan pengawasan. Nah, kalau pengawasan ini kita genjot terus dan semakin kuat, kita tidak masuk akal. Gara-gara 3.000 kepala daerah kita mengorbankan hak 250 juta orang, itu tidak masuk akal bagi aku. Tidak masuk akal. Hak kamu diambil gara-gara 3.000 orang. Nah, apakah itu money politiknya ini lebih rapi aku rasa. Betul. Ya. Berarti dengan adanya pengembalian ini, berarti ini kemunduran demokrasi ya Bang ya, berarti ya? Ini ya. Kalau kita bicara tentang kemunduran demokrasi, 98 semuanya pilih pilkada. Kita pemilihan langsung itu di zamannya Ibu Mega, presiden kelima kita. Waktu itu dia presiden loh. Dia presiden mengatakan rakyat harus milih langsung. Betul. Kalah tak Ibu Mega? Kalah waktu itu. Tapi hal ini membuktikan bahwa demokrasi itu harus maju. Kalau kita kembali lagi ke DPRD, elit yang memilih, ini pasti elit yang memilih, maka kita mundur lagi. Jadi kita harus tetap one man one vote dan langsung. Dan rakyat kita harus semakin cerdas, pengawasan harus semakin digenjot. Oke, berarti ini jelas kemunduran demokrasi ya Bang ya? Jelas. Dan ini kemunduran demokrasi ini dan harapan Abang itu adanya perbaikan mekanisme terhadap pemilihan kepala daerah untuk selanjutnya supaya money politik itu ditekan ya Bang ya, Ya. politik itu ditekan. Nah, di sini berarti mekanisme seperti apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah itu sendiri Bang? Usulan ya? Ya, usulannya dari Abang Bang. Yang pasti itu, kalau menurut saya Bawaslu harus diperkuat. Apapun mungkin dia lebih cepat tanggap dan diberikan kekuasaan yang lebih luas lah bahasanya. Biar hal-hal ini masyarakat itu bisa memilih lebih baik. Atau mungkin kita samakan seperti Jepang. Jepang itu budget untuk kampanyenya disamakan. Dan tidak ada baliho yang lebih besar. Mungkin seperti itu. Jadi setara mereka. Tidak ada yang lebih kaya, yang tidak ada yang lebih miskin. Di Jepang itu siapapun menjadi parlemen atau kepala daerah, misalnya tempel gini kan, di sebelahan. Tidak lagi itu. Tapi artinya 27 miliar kan, bisa di space ke sana dulu. Oke. Ya, dan juga aku minta Bawaslu diperkuat. Diperkuat Bawaslunya. Diperkuat Bawaslu, disenjatain lebih, dikasih kewenangan lebih. Karena tidak masuk akal, Adinah kembali lagi, tidak masuk akal gara-gara 3.000 orang, 4.000 orang, 250 juta hak rakyat harus kita korbankan. Sementara air itu bukan lagi rakyat yang punya, kebanyakan bukan punya rakyat, dan rakyat cuma ada suara dan ingin diambil juga kepada elit. Terlalu kejam lah, jangan lah ya.
Bang, kalau kita melihat di sosial media dan dunia sekarang, di Indonesia khususnya, itu ada pro dan kontra terkait dengan masalah pemilihan ini ke DPR lagi. Khususnya untuk dari sisi yang pro terhadap pemilihan ini dikembalikan DPR, itu memikirkan konsep otonomi asimetris, Bang. Yang dimana kalau kita melihat Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, bahkan sistem noken di Papua ya, Bang. Nah, itu kan disesuaikan frasa demokratisnya dengan karakteristik daerah masing-masing. Nah, apakah model asimetris ini justru membuktikan bahwa dipilih secara demokratis itu juga memungkinkan di Indonesia itu untuk dipilih melalui DPRD secara tidak langsung, Bang? Baik, tadi kan dari awal kita mengatakan bahwa dalam undang-undang dasar kita, saya lupa pasalnya, itu Pasal mengatakan 16 ayat 4. bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Ya kan, artinya hal-hal seperti ini tadi dimungkinkan. Begini, ini harus kita ini ya. Indomie, kita sebut merek ya. Indomie itu bumbu di Sumatera dengan di bumbu di Jawa, bumbu di Kalimantan itu berbeda. Begitu kan? Yang di Sumatera ada cabai, yang di Jawa Indomie itu pakai saus. Artinya kalau semuanya dipilih oleh DPRD, itu penyelenggaraan lagi. Gitu kan? Iya. Penyelenggaraan. Nah, tadi di Noken di Papua, ya silakan. Karena di Noken di Papua itu disuruh pilih juga, dia mengatakan kami tetap ikut kepala suku. Ya bisa saja seperti itu. Gitu kan. Jadi kalau mau ditanya aja lah, kalau memang mau pakai demokratis ini, ditanya aja lah Bengkulu maunya gimana. Ya kan? Saya yakin kalau di Bengkulu saja pasti 100%, kalau lah 98% kan, aku memilih pemilihan langsung. Begitu kan. Karena kita tidak ada, mohon maaf, saya lihat tidak ada tradisi bahasanya yang mewakilkan itu, beda dengan Papua gitu. Jadi jangan sampai gara-gara Noken di Papua seluruh Indonesia dianggap sama. Enggak juga dong. Jogja misalnya kan, enggak juga dong gitu ya. Kami berbeda dong, Bengkulu berbeda. Dan Aceh pun berbeda. Jangan disamakan ya. Kalau menurut Abang, ya Indomie aja bisa melihat Sumatera ini bumbunya harus ini, Jawa harus begini. Gitu. Oke. Nah, jadi Abang bilang tadi janganlah kita samakan ya Bang, Ya. karena memang budayanya itu beda, kemudian Tradisinya beda. tradisinya beda, dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan Bang, kalau berdasarkan survei Bang di media sosial itu 60% orang itu tidak setuju Bang. Tidak setuju dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Iya, tidak setuju. Tapi 40% ini masih ada kesetujuannya juga Bang. Berarti ini kan masih 40% itu adalah anggota partai yang setuju tadi kan. ada anggota partai ini. Lah ya, Iya. betul lah. Betul ya. Jadi itu kan survei di sosial media. Saya lupa sudah ada survei yang memang benar-benar dari mana gitu kan. Nanti dicari itu 77%. 77% Ya, tidak berarti ya? setuju. Ya. Oke. Masih ada sisanya tuh, Bang. Ya, sisanya itu kan 33%. 33%. Bukan artinya mereka setuju, ada yang tidak menentukan. Biasa seperti itu kan? Ya, Netral ya? yang netral kan, belum menentukan. Artinya kecil lah, 33 itu kan. Di ruangan ini saya rasa semuanya setuju langsung lah. Betul. Setuju, iya. Iya, setuju langsung. Daripada kita ya mewakilkan nah tolong bantu nih. Siap. Lain kan. Wacak mano. Artinya kan memang biarlah rakyat itu yang bicara lah. Oke, biarlah rakyat yang berbicara ya. Ya. Tapi kalau yang saya lihat Bang, berarti Abang ini agak negatif thinking nih Bang dengan partai politik itu sendiri Bang. Oke, jadi optimalisasi partai politik seperti apa yang Abang harapkan? Sedangkan Abang itu dari partai Bang. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita benda partai-partai politik hari ini, kebanyakan partai politik hari ini adalah pragmatis. Cuma ada beberapa partai yang selalu bicara tentang kebaikan, alam dan lain-lain, itu cuma berapa bahasanya partai itu kan. Artinya kita ada hukum deh. Kita belajar tentang psikologi kriminal. Kadang kriminal itu kan tidak hanya karena ini, karena ada kesempatan. Dan kita telah 32 tahun kita ini didiktatori gitu kan. Gitu kan. Diktator ya. Diktatori. Dan dasar apa kamu positive thinking dengan mereka gitu kan. Perselingkuhan antara penegak hukum, politisi dan aparat sudah tahu kita.
dan kita lepas lagi rakyat. Kalau bahasa dusun kami itu nyeratu kuat itu. Nah, seraya semeli orang kan. Jadi jangan sampai dari sebagai aktivis, sebagai akademisi, wacana ini jadi. Harus kita lawan. Harus tetap menjadi hak masyarakat untuk memilih kepala daerahnya, pemimpinnya. Bang, Abang kan orang partai. Betul. Di partai Abang sendiri kita tidak sebut partai apa itu. Itu rata-rata menyetujui atau menolak, Bang? Kalau partai kami itu jelas. Karena kata Ibu Ketua Umum, jangan pernah membelakangi rakyat dan hiduplah dekat rakyat. Gitu kan. Kalau rakyat menginginkan pemilihan langsung, maka kami harus tetap pemilihan langsung. Sudah selesai. Berarti sesuai dengan apa Sesuai dengan keinginan partai. rakyat. Iya. Sesuai dengan kedaulatan rakyat berarti. Betul. Ya. Betul. Yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Betul. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Nah, Ini kan wacana pemilihan kembali kepala daerah melalui DPRD ini kan mayoritas didukung oleh fraksi secara umum ya Bang ya. ya. Partai politik yang ada di Indonesia atau partai kuning, partai biru. Aman lah itu ya. Nah, aman lah ya Bang ya. Nah, kalau seandainya nih Bang, seandainya ini masuk dalam prioritas dalam RUU dan disahkan Bang. Secara buruknya nih Bang, kan kemunduran demokrasi. Betul. Apa harapan Abang atau apa yang harus Abang sampaikan kepada rakyat yang akan menonton ini Bang? Baik. Saya tidak akan mengajak apapun lah bahasanya, provokator lah, tidak akan menjadi provokator. Saya membahas ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu dibakar oleh rajanya. Mati. Semua api, semua bahasanya bensin lah diitukan sama Ibrahim. Datang seekor semut mengambil air kan. Diketawakan oleh kalau nggak salah itu cicak. Semut, air yang di mulut kamu tidak akan memadamkan api. Apa kata semut? Aku tahu wahai cicak, tidak akan memadamkan api. Tetapi air yang di mulut aku ini menandakan aku di pihak Ibrahim. Jadi kalau hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, gagal dan pemilihan itu tetap di DPR, minimal kita seperti semut tadi, tetap berpihak ke kedaulatan rakyat. Oke. Ya. Berpihak. Biar kita bisa mengajukan judicial review. Ya, terserah. Pokoknya kita tetap di pihak rakyat. Ya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita Bang. Seru banget hari ini. Siap. Dapat banyak banget insight terhadap pemilihan dan wacana yang akan diberikan lagi ke DPR ini. Semoga kedaulatan rakyat akan tetap terjaga. Amin. Karena kita negara demokrasi. Betul. Dan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan seharusnya akan tetap seperti itu. Mungkin itu aja podcast kita pada hari ini Bang. Terima kasih. Saya Linda Hermawati dan rekan saya Mardeta Leswaka. bersama narasumber kita yang sangat luar Ya. biasa pada hari ini Bang Nada. Kita mengucapkan pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan Bang media sosialnya Bang? Febri Nanda Pratama. Follow ya di bawah ini Ya. teman-teman. Ya. Jangan teman-teman kasih